Satu lagi. Kalau terhadap umat Islam sebagai kaum yang miskin dilakukan penahanan dengan serta-merta. Kasus saudara Agus bahwa dengan pasal diterapkan 53 percobaan sudah diselesaikan secara keluarga. 1 hari ditangkap, 2 hari kemudian sudah diselesaikan secara keluarga. Tapi kenapa penangguhan yang diberikan kepada Bapak Kapolres oleh orang tuanya tidak dikabulkan? Ini tidak akan, saya pribadi tidak akan masih kami kepada Bapak. Kami hanya bertanya kepada Bapak. Tapi kalau menyambut orang-orang Cina, kita punya saudari sesajen. Dia sudah dikenakan tersangka dengan penerapan pasal 242 sudah hilang dan sudah berubah tersangka. Tapi kenapa tidak ditanya? Tidak ditanya. Tanya di sini. Satu lagi kita kasus ini. Dia juga orang Kristen. Dia itu orang Kristen. Dia itu orang Cina. Tapi kenapa tidak ditahan? Apa di sini? Ada apa? Polres Tasikmalaya dengan umat Islam. Sebenci apa Polres Tasikmalaya dengan kami umat Islam di sini? Kalau bapak-bapak sudah benci, katakan benci terhadap kami. Biar kami di sini sama umat Islam. Bapak Kapolres, mohon izinkan kami bertanya untuk dia boleh Bapak. Kenapa kalau terhadap umat Islam baru monitoring saja sudah secepatnya ditangkap? Tapi kenapa juga pelaku-pelaku kemaksiatan tidak ditangkap? Padahal mereka sudah melanggar aturan agama dan aturan. Benar pemasukan. Ada pemasukan. Ada apa Polres Tasikmalaya dengan kita sebagai umat Islam di sini? Masuk angin. Kita aja sama-sama kepada bapak-bapak di sini. Sebenci apakah Polres Tasikmalaya terhadap kami sebagai umat Islam di sini? Benci, katakan hari ini benci terhadap kami. Siap kita perang dengan kami. Tidak takut. Bapak Kapolres semua di sini. Ganti, speakernya Terima kasih. ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mau langsung dijawab oleh Bapak Kapolres atau kerja dulu langsung aja? Silakan Pak. Satu. Memangnya bisa kalian saja. Tolong hargai ya. Yang bicara ini dihargai. Saya dari tadi diam. Saya ingin mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Kalian berdoa, saya berdoa. Kalian salawat, saya salawat. Kalau kalian ingin saya bicara, diam kalian. Sanggup? Jauh. Kalau sanggup, diam. Izinkan saya bicara. Pembicaraannya Pak, siap saya dengarkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan di sini selamat datang kepada rekan-rekan sekalian dari FPUK, Forum Bersama untuk Keadilan. Memang dalam hal ini saya membuka pintu seluas-luasnya untuk rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan, silakan manakala ada informasi ataupun ada hal-hal yang sekiranya memang mengganjal di hati, saya persilakan. Tetapi dalam penyampaian pendapat, terutama dalam penyampaian pendapat, jangan berusaha untuk menghasut. Ya, ini kata-kata menghasut ini si Adang mana tadi? Namanya kamu menghasut itu, ya, menghasut itu. Ya, saya berada di sini, ya, tidak untuk satu golongan, tidak untuk satu agama. Ya, jiwa raga saya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun di mata hukum, mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Katolik, mau dia Cina, mau dia Arab, kalau dia salah, harus mempertanggungjawabkan di dalam penegakan hukum. Jangan sekali-sekali Anda sampaikan kepada saya,
Kalau saya pro Cina, kalau saya pro Kristen, ya, saya juga tidak tahu Anda ini apa. Apa Anda pengacaranya? Kalau pengacaranya mana? Silakan. Apa hanya Markus? Mafia kasus. Saya katakan sekali lagi, di sini tidak akan ada kasus ataupun Markus. Ya, saya minta pada rekan sekalian. Kalau ada pengacara silakan. Mana penetapan pengadilan? Ini saya minta pertama. Ya. Kemudian masalah kasus yang pertama tadi disampaikan. Masalah kasus ingin penangguhan penahanan. Sampai saat ini pun saya belum pernah menerima, membaca dari pihak keluarga yang ingin ditangguhkan penahanan. Tolong ini dicamkan baik-baik. Ya. Sampai saat ini. Kemudian yang kedua, masalah kasus Susancen. Kenapa saya tidak lakukan penahanan? Kenapa saya tidak lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan? Yang pertama, berdasarkan ya, keterangan dari penyidik ya saya katakan di sini, karena yang meriksa adalah penyidik, bahwa yang bersangkutan pertama kooperatif, satu. Kemudian yang kedua, sudah lanjut usia, dua. Tidak serta-merta kita melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan hukum positif. Ada hal-hal lain yang memang harus kita perhatikan. Etika, kemudian bagaimana secara hati nurani. Ini nurani harus dilaksanakan, harus diikuti. Nggak boleh demikian kita ikuti apa kemauan daripada seseorang. Kalau dia kooperatif silakan, kita akan bantu. Kalau tidak kooperatif, ya kita lakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan hukum pun juga demikian. Manakala dia telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya penegakan hukum, kita anggap yang bersangkutan dapat, ya, karena menurut keyakinan penyidik dapat untuk ditangguhkan, kita tangguhkan. Ya, saya katakan tidak ada saya kriminalisasi ataupun saya diskriminalisasi daripada apa yang tadi disampaikan. Saya tidak pro Cina. Ya. Dan saya yakin teman Anda juga banyak orang Cina. Jangan katakan saya pro Cina. Kemudian perlu saya jelaskan juga kepada rekan-rekan sekalian, ya. Ambil contoh. Saya ambil contoh. Ada kasus nenek-nenek mencuri coklat kopra. Kemudian dilakukan penahanan, dilakukan tindakan hukum positif. Dampaknya gaungnya luar biasa. Polisi ingin melakukan tindakan hukum sesuai dengan hukum positif. Namun timbul reaksi dari masyarakat. Kenapa sudah tua, umur 52 tahun harus dilakukan tindakan penahanan? Saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan kooperatif. Buat apa kita lakukan penahanan? Kecuali kalau tidak kooperatif, silakan kita akan lakukan penahanan. Kemudian yang ketiga, kenapa saya harus bubarkan rekan-rekan FPI pada saat malam, saya tidak tahu tanggal 26 kalau tidak salah. Karena saya sudah melaksanakan tindakan-tindakan preemptif dan preventif. Sudah saya jelaskan. Ada Kusoy, mana Kusoy? Saya Pak, di sini Pak. Ya saya sudah jelaskan ke Anda. Tolong Anda jelaskan. Tolong Anda bubar pelan-pelan. Apapun informasi Anda, saya akan tindak lanjuti. Beliau menyampaikan, ini saksi. Saya katakan ya, saksi. Pak, di Sukaratu, di tempat pemandian, di sana banyak orang-orang mandi. Baik. Kemudian Pak, yang kedua, di Cafe Arjuna, tolong digeledah. Di sana ada tempat minum-minum keras. Baik, ada dua informasi. Saya katakan, saya akan laksanakan langsung saat itu juga. Kapolsek Sukaratu mana? Ya, malam itu memang betul ada yang mandi-mandi di sana. Ya, terus terang, saya bocorkan itu airnya. Tanya. Akhirnya sekitar hampir 100 orang pulang. Cuma 15 menit saja saya lakukan tindakan demikian. Kalau Anda yang masuk sana, mungkin lain ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Cafe Arjuna. Setelah mendapatkan informasi, saya langsung berada di sana. Saya bertemu dengan pemiliknya. Siapa namanya? Dharma, siapa? Ambar. Saya minta, mana semua yang ada botol-botol minuman keras? Dia tidak memberikan.
Akhirnya dengan terpaksa saya harus lakukan upaya paksa. Saya geledah dan dapat itu botol minum keras dan langsung kita lakukan tindak pidana ringan. Memang undang-undangnya demikian, dipiring. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan lagi? Dari informasi Anda sudah saya sampaikan dan sudah saya laksanakan. Kemudian untuk apa Anda putar-putar? Anda putar-putar, yang terjadi adalah tindakan kriminal yang Anda lakukan. Coba dibayangkan, pada saat Anda berputar-putar di alun-alun, melakukan tindak kekerasan, pemukulan, sampai korbannya datang kemari, buat laporan. Dengan cara saya bernegosiasi kepada mereka, sudahlah, dimaafkan saja. Karena Anda juga minum dalam hal ini. Alhamdulillah, dia mau memaafkan daripada rekan-rekan kita yang saya tangkap. Kalau Anda yang bergerak, yang terjadi adalah tindakan lain nanti. Seperti yang tadi disampaikan, terjadi pemukulan, terjadi pemaksaan. Ini yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Kalau polisi membiarkan, salah polisinya. Namanya pembiaran, bodoh itu polisinya. Maka dari itu saya sudah ingatkan, tolong kalau ada informasi apapun, sekecil apapun, sampaikan kepada aparat, melalui pihak kepolisian ataupun. Saya terima kasih, ya. Anda menyampaikan doa kepada pihak kepolisian untuk dapat bekerja lebih baik. Alhamdulillah. Saya juga. Sebentar, bagaimana seandainya di lapangan ada tempat maksiat atau yang jual miras, ternyata backingnya adalah oknum polisi, bagaimana tindakan Bapak? Seandainya ada informasi di masyarakat ternyata backingnya adalah oknum, bagaimana tindakan saya dan teman-teman? Terima kasih. Tugas Anda adalah memberikan informasi. Ya, memberikan informasi. Kemarin Satpus saya juga sudah ikut dengan saya. Saya minta kepada pemerintah daerah, pemerintah kota, untuk tempat-tempat hiburan tutup 23.00. Udah, harga mati. Saya tidak mematikan pendapatan daripada rekan-rekan pengelola tempat-tempat hiburan. Namun kita ikuti saja ketentuan yang ada. Sesuai dengan apa yang disepakati, 23.00 harga mati tutup. Ini adalah untuk membantu ya masyarakat Kota Tasik supaya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang tidak baik, dari peredaran minuman keras, narkoba, ataupun tindakan-tindakan asusila. Saya mendukung, bukan saya pro terhadap mereka, saya mendukung. Namun dalam hal ini saya minta pada semua yang hadir di sini, rekan-rekan FPUK, ataupun elemen-elemen yang ada di sini, ataupun ormas-ormasnya, kalau ada informasi silakan berikan informasi kepada saya. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Bertindak sendiri-sendiri ada salah. Saya katakan tidak dibenarkan. Aturannya tidak ada. Kalau sudah ada aturannya silakan. Anda mau berbuat seenaknya silakan. Saya kasihan dengan Anda. Kalau Anda berbuat seenaknya, kasihan. Kami pun polisi juga demikian. Dalam melakukan tindakan-tindakan ini tidak bisa seenaknya. Ada pentahapan-pentahapannya, ada prosedurnya. Jadi saya rasa dalam hal ini teman-teman sekalian bahwa kita seperjuangan. Saya juga menentang adanya peredaran narkoba, adanya peredaran minuman keras, adanya perjudian, adanya tindakan asusila. Saya menentang keras. Dan kalau bisa saya sudah sampaikan kepada Bapak Wali Kota, tanyakan, ini banyak wartawan, kalau bisa tempat-tempat hiburan yang ada, yang sudah mati tidak usah dihidupkan kembali perizinannya. Ya, ini sudah saya sampaikan. Tinggal tergantung nanti dari bagaimana kebijakan Bapak pimpinan tertinggi di wilayah ini, Bapak Wali Kota. Saya hanya bisa memberikan support, hanya bisa memberikan masukan. Kebijakan dari tangan beliau. Kemudian saya berharap pada rekan-rekan sekalian, ya, dalam hal ini jangan mudah terjebak oleh isu-isu yang tidak baik. Polisi dalam hal ini bertindak bagaimanapun melakukan tindakan hukum kepada seseorang, ini harus sesuai dengan prosedur. Saya minta tolong ini didukung. Kita
dukung sama-sama jadikan kota Tasikmalaya kota yang kondusif, kota yang benar-benar penuh ya, dengan etika tata krama yang santun, yang sopan, yang beretika, kota santri, kotanya para ulama, kotanya para santri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Doa rekan-rekan tentunya akan mengiringi tugas kami untuk menegakkan hukum dan juga untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dimanapun. Masyarakat Kota Tasik ini adalah juga masyarakat kami, dan kami pun juga wajib melindungi mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada ketersinggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolresta yang telah menyampaikan dan sekaligus menjawab dari